Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lusinur Khotimah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D dengan NIM 22401126. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pembahasan yang terdapat dalam qawaid fikih. Tanpa membuang waktu lebih lama, mari kita mulai. Baik, dalam qawaid dibagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian qawaid al-fiqhiyah, yang kedua al-umuru bil maqsyidah, yang ketiga al-yakinu la yuzalu bil al-syak, yang keempat al-musyaqatu tajlibu al-tashir, yang kelima al-dararu yuzalu, dan yang keenam al-addatu muhakamah. Pengertian qawaid al-fiqhiyah yaitu qawaid al-fiqhiyah adalah dasar-dasar atau pondasi bagi fikih. Qawaid al-fiqhiyah terdiri dari kaidah umum dan kaidah khusus, perbedaan serta hubungan dengan fikih dan usul fikih. Fikih sendiri memiliki arti pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan pembuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari terinci. Sedangkan usul fikih adalah ilmu yang mengkaji tentang dari fikih atau kaidah dengan tujuan untuk mengetahui cara-cara penggunaannya. Manfaat mempelajari qawaid fikih yaitu lebih mudah menerapkan hukum Islam dari masalah yang dihadapi. Kedua, lebih bijaksana dalam menerapkan materi-materi hukum dalam waktu, tempat, keadaan, dan adat yang berbeda. Yang ketiga, mempermudah orang yang berbakat fikih memahami bagian-bagian dalam hukum dengan mengeluarkannya dari tempatnya. Yang keempat, mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analog atau ilhad. Baik, pembahasan yang kedua yaitu al-umuru bil maqsyidah. Pengertian al-umuru bil maqsyidah adalah suatu perbuatan seseorang baik secara lisan maupun tingkah laku yang dikenai hukum syara sesuatu dengan maksud atau tujuan dari perbuatan tersebut. Adapun sebab-sebab disyariatkannya niat atau maqasid. Menurut Al-Suyuti, yang paling penting dari disyaratkannya niat adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Selain itu juga ada mengurutkan tingkatan ibadah seperti wudhu dan mandi dapat diartikan sebagai pembersihan diri atau mencari kesegaran. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contoh penerapannya yaitu apabila seseorang membeli anggur dengan tujuan atau niat makan atau menjual, maka hukumnya boleh. Akan tetapi apabila ia membeli dengan niat atau tujuan menjadikan khamar atau menjual kepada orang lain, akan menjadikannya sebagai khamar atau hukumnya haram. Jadi kalau kita beli anggur itu harus dengan niat yang benar-benar kita membutuhkan, tidak boleh untuk berniat akan menjualnya kepada orang lain, seperti itu. Yang ketiga yaitu al-yakinu la yuzalu bil al-syak. Al-yakin adalah sesuatu yang mantap, kepercayaan yang pasti, teguh, dan sesuai dengan kenyataan. Bisa juga dimaknai sebagai ilmu, sesuatu yang dapat menjauhkan keraguan dan sesuatu yang nyata. Jadi yakin merupakan kebalikan dari syak atau syak lawannya yakin. Adapun yang mengartikan al-yakin dengan ilmu tentang sesuatu yang membawa kepada kepastian dan kemantapan tentang hati, hakikat suatu itu dalam arti tidak ada keraguan, seperti itu. Sedangkan al-syak adalah keraguan antara dua masalah peristiwa yang berlawanan tanpa mengunggulkan salah satunya. Menurut Ali Ahmad Al-Nadwi mendefinisikan al-syak sebagai suatu pertentangan antara kepastian dengan ketidakpastian tentang kebenaran dan kesalahan dengan kekuatan yang sama. Dalam arti tidak bisa ditajrihkan salah satunya.
Ketika seseorang ragu, tetapi ada sesuatu pendukung lainnya yang bisa meyakinkan atau membatalkan keraguan yang ada pada dirinya, maka hal semacam itu tidak termasuk dalam kategori al-syak, karena hal itu bisa dikaji salah satu dengan yang lebih meyakinkan. Namun, ketika tidak ada penguat dari salah satunya, dan betul-betul ragu tidak menentukan salah satunya, maka inilah yang dinamakan al-syak. Jadi antara yakin atau tidak yakin itu yang dinamakan al-syak. Pembahasan yang keempat yaitu al-masyaqqatu tajlibu al-taysir. Al-masyaqqah tajlibu taysir adalah kesulitan menyebabkannya adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum di dalam penerapannya apabila ada sebab-sebab kesulitan dan kesungkaran bagi mukallaf atau subjek hukum, maka syariah meringankan sehingga mukallaf mampu melaksanakan tanpa kesulitan dan kesungkaran. Banyak nas yang berasal dari Al-Quran maupun Sunnah yang menjelaskan al-masyaqqah tajlibu cukup membuktikan bahwasanya mengaplikasikan kaidah ini secara berperan penting dalam mengatur logika berpikir untuk menemukan hukum suatu masalah. Oleh sebab itu, kaidah ini disepakati oleh seluruh ulama mazhab yang mengaplikasikan sebagai analog dalam menyimpulkan dan menemukan hukum ketika berijtihad. Kaidah al-masyaqqah tajlibu ini memberikan ruang yang sangat luas bagi umat mukallaf dalam menjalankan perintah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW dengan mudah dan tanpa menghadapi kesulitan. Kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui kaidah ini mencakup beberapa aspek dalam kehidupan umat Islam, seperti dalam halnya melaksanakan ibadah maupun hal muamalah sehari-hari seperti ekonomi keuangan, sosial kemasyarakatan maupun dalam konteks keorganisasian. Di samping itu juga implementasi dari kaidah ini adalah rangka mendapatkan 15 kemudahan dalam setiap kesulitan tertentu. Baik, yang kelima adalah al-dararu yuzalu. Kaidah al-dararu yuzalu adalah kemudaratan yang harus dihilangkan. Kaidah ini memerintahkan untuk menghilangkan kemudaratan bila digeneralkan semua wujud kemudaratan baik kecil ataupun besar harus hilang. Sumber kaidah al-dararu yuzalu yaitu ada dua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Cabang-cabang al-dararu yuzalu yaitu pertama, kepentingan manusia akan sesuatu dengan 5 klarifikasi, yaitu darar, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang karena kepentingan itu menepati puncak kepentingan manusia. Apabila dilaksanakannya maka kedatangan kerusakan. Yang kedua, hajat, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang apabila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Yang ketiga, manfaat. Manfaat yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Yang keempat, zinah, yaitu kepentingan manusia yang terkait tentang kepentingan-kepentingan lainnya. Yang kelima, fudul, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan. Dan yang terakhir, al-adatu muhakamah. Kaidah al-adatu muhakamah sebagai pengulangan suatu dan kebiasaan yang dilakukan diulang-ulang sehingga dia melekat dan diterima dalam benak orang-orang. Dalam pengertian dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari al-adah, yaitu al-urf, yang secara harfiahnya berarti sesuatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi
kondisi untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulanginya dalam ucapan dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadikan biasa dan berlaku umum. Definisi kaidah al-addah muhakamah adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat fitrah manusia yang dijadikan sebagai dasar hukum. Baik, itulah pembahasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.